Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ngopi barang Ude, ngobrol perkara iman dengan Ustaz Didi Sanjaya. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati, diberkahi, dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita, junjungan alam Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, sahabat Ude yang tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat saat ini cobaan ujian yang Allah berikan kepada kita adalah cobaan ujian yang begitu dahsyat menurut kita. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu batasan. Apa batasannya? Allah tabaraka wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang artinya adalah beban apapun, ujian apapun, cobaan apapun yang Allah berikan kepada kita tidak akan melampaui batas kemampuan kita, tidak akan melewati batas kekuatan yang Allah berikan untuk kita. Maka ketika kita lihat virus wabah corona saat ini yang semakin hari semakin bertambah, yang suspek terduga corona makin bertambah, yang positif makin bertambah, yang meninggal dunia makin bertambah, lalu bagaimana sikap kita? Yang pertama, Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Yang pertama adalah yakinkan bahwasanya ujian cobaan ini adalah ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan keimanan kita, liyasdadu imanahum, untuk untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, sikap kita, bagaimana sikap kita adalah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara memperkuat keimanan kita, memperkokoh ketakwaan kita, mempertebal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin adanya musibah, kita makin beriman. Makin adanya musibah, kita makin bertakwa. Makin adanya musibah, kita makin taat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tujuan Allah menciptakan kita. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap kita yang ketiga yaitu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, dan pemimpin-pemimpin kita, taati ulama-ulama kita. Apa yang diarahkan oleh pemimpin bangsa ini, apa yang diarahkan oleh ulama kita, maka itu yang kita taatin. Jangan pernah mengingkari apa yang disampaikan oleh pemimpin dan ulama-ulama kita selama kita dibawa untuk menuju kepada kebaikan, kemaslahatan bersama. Selanjutnya, sikap kita bagaimana dalam menghadapi musibah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin." Selanjutnya yaitu sabar. Sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Kalau ada yang bilang, awas ya, jangan sampai sabar saya habis. Awas, manusia punya batas kesabaran. Hatani kalimatani alqaha syaitan fi qulubinas. Dua kalimat ini adalah kalimat yang ditanamkan syaitan di dalam hati manusia. Sesungguhnya sabar tidak ada batasnya. Kalau ada yang bilang awas, sabar saya ada batasnya, adalah ucapan yang salah. Kalau ada yang bilang awas ya, manusia punya batas kesabaran, juga ucapan yang salah. Umar ibn Khattab Abi Hafsin bertanya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, ma haddus sabri?" Apa batasan sabar? Qala salatu wassalam, "Fa inna haddahul maut." Sesungguhnya batas kesabaran adalah kematian. Lalu sikap kita yang selanjutnya adalah kita berikhtiar. Ikhtiarud dunia wa ikhtiarul akhirah. Ikhtiar dunia kita dengan menjaga kesehatan kita, menjaga pola makan, menjaga pola kehidupan kita, menjaga pola pergaulan kita. Ini ikhtiar kita. Pakai masker, mencuci tangan, menjaga wudu adalah ikhtiar kita. Ya, ini ikhtiar kita. Cek kesehatan, ini adalah ikhtiar kita. Ini ikhtiar kita. Lalu
Ikhtiar akhirah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma adfa'annal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan. Dan selanjutnya, ya, bukankah Nabi kita mengajarkan kita juga untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wasaiil asqam. Doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sikap kita yang terakhir adalah serahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit tawakalkan kepada Allah. Setelah tahapan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, lalu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang meninggal dunia, keluarga yang mendapat musibah, keluarganya yang meninggal dunia, ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, dia yang meninggal ketika mendapatkan musibah, penyakit, lalu dia sabar, dia tetap sabar, dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tetap jaga hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia meninggal dunia, Nabi mengatakan fa innahu syahid, maka dia mendapatkan pahala syahid, syahid di dunia, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan dia di dalam surga. Ada satu pintu surga nanti yang akan memanggil mereka yang meninggal, yang digolongkan ke dalam kategori syahid. Mereka dipanggil oleh pintu surga ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah, ujian, cobaan, wabah, virus ini dari bangsa kita dan seluruh bangsa yang ada di alam ini. Allahumma adfa'annal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan. Allahumma sallimna wa sallim autonina wa autal muslimin wa qul anha'il alam birahmatika ya arhamar rahimin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.